Dan saya mau ke sana sebentar. Dia bawa 2 murid itu bersama dia. Ada di sana. Dia katakan kepada mereka bahwa aku merasa seperti aku mau mati. Bayang-bayang kematian itu sudah mulai ada di atas pikirannya anak Allah. Maka dia kemukakan kepada murid-muridnya bahwa aku merasa seperti mau mati. Lalu dia tampil dan dia berdoa. Dalam doa untuk dia mau menolak cawangnya. Tapi itu bukan kehendak dia. Cawan atau sengsara yang nanti dia peroleh, atau kematian yang nanti dia akan dapat dalam hidupnya. Memang dia berdoa meminta supaya cawan ini ditiadakan, tapi bukan kehendaknya, tapi kehendak dari Bapaknya. Dia datang, dia lihat mereka ini, dia katakan, berdoalah kamu dan berjaga-jagalah dengan aku. Di pasal-pasal lain dia katakan bahwa, mengapa kamu tidak bertahan dengan aku 1 jam? Tadi malam murid-murid bersama dia. Jadi kalau kita lihat banyak ke gereja, sewaktu masa kebangkitan itu mereka bikin pawai kebangkitan. Sebenarnya masa kebangkitan itu tidak ada pawai. Tapi waktu mereka pergi mau tangkap dia di Getsemani, memang benar ada pawai, ada obor-obor yang mereka pasang dan mereka bawa pergi ke taman Getsemani. Cari di mana Yesus ada. Waktu sampai di sana, dan dengan kata-kata yang tadi saya sudah kemukakan, dia sudah berdoa luar biasa. Detik-detik terakhir, musuh sudah datang. Mereka bawa obor malam itu. Mereka menuju Getsemani. Yesus bilang, orang yang mau menangkap aku sudah dekat. Luar biasa. Mereka, Yesus dia rasa bahwa mau mati, maka dia katakan, dia musuh sudah ada. Orang yang menyerahkan aku sudah ambil, bahwa semua rombongan sudah ada. Lalu malam itu dia ditangkap. Luar biasa. Malam itu dia ditangkap. Apa yang terjadi waktu ditangkap itu, dalam perjalanan itu apa yang terjadi? Petrus, dia membela dia. Petrus cabut pedang. Akhirnya imam salah satu punya telinganya terpotong. Itu apa maksudnya? Dan lalu kita katakan bahwa setelah malam itu Yesus ditangkap dan dibawa, diserahkan kepada imam besar. Lalu di pasal yang ke-27 itu dia katakan, Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan tombak, lalu disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Itulah kerjanya Yudas.
atau posisi-posisi buruk untuk Yesus ditanya. Nanti kamu lihat dulu, siapa yang saya cium dia, itulah dia yang kamu tangkap. Itu yang tiada yang terjadi. Waktu ditangkap, maka seperti kata-kata tadi, Petrus tidak senang. Petrus melihatlah guru mereka ditangkap. Betul, dia lihat bahwa Tuhan mereka ditangkap. Guru mereka ditangkap. Petrus dia cabut pedang. Dan imam itu punya telinga putus. Luar biasa. Bahkan Petrus sendiri juga pernah sampai di mana pengadilan, dia juga menyanggal sama dia. Jadi Petrus punya perjalanan itu kita lihat, liku-liku jatuh dan bangun dari Petrus. Tapi Petrus itu karena dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Jadi masalah persoalan di dalam Petrus, waktu Yesus masih hidup bersama dia, Yesus tetap katakan bahwa karena engkau sudah terpilih, karena engkau sudah dipilih. Kata-kata itu maka Petrus membela dia. Luar biasa. Malam itu mereka bekerja keras sampai pagi-pagi. Kalau kita lihat di ayat 27, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Luar biasa. Lalu Pilatus ini waktu dia adili dia, ada berita dari belakang, dari ibunya, istrinya. Dia suruh seorang pesuruh pergi kasih tahu sama bapak, jangan terlalu campur tangan, karena tadi malam saya tidak tidur. Istrinya mendapat sebuah visi bahwa orang yang dianiaya di bawah ini bukan orang yang salah, orang yang tidak salah. Lalu kita lihat di sini pada waktu Yudas, waktu mereka membelenggu dia, lalu membawanya dalam menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalilah dia. Setelah dia keputusan itu jatuh, tiba-tiba roh penyesalan itu timbul. Wah, saya sudah berdosa. Saya sudah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Saya sudah berdosa. Lalu dia bawa 30 keping perak, dia membawa serahkan kembali sama imam-imam. Ini uangnya mau kembalikan. Tapi jawaban dari imam kami tidak tahu. Urusan kau dengan ini. Itu bukan urusan kita. Itu urusan kau sendiri. Firman Allah katakan Yudas dengar kata-kata jawaban seperti itu karena menolak. Lalu Yudas lari dan pergi. Bukan pergi untuk mau duduk merenungkan sesuatu, tetapi pergi untuk menggantungkan diri dan mati. Pergi untuk membunuh diri di atas kayu, di atas pohon, ikat leher dan mati. Ya, pepatah bilang, kalau kita berbuat sesuatu, pikir lebih dulu sebelumnya datang penyesalan. Pikir dahulu sebelumnya supaya jangan ada penyesalan. Tapi itulah keadaan yang terjadi. Keadaan apapun terjadi, itu semuanya adalah program dari Maha Kuasa. Program dari Allah. Program dari Maha Pencipta. Karena dosa dari Taman Eden, dosa Adam dan Hawa, membuat tidak ada harapan lagi.
manusia moyang itu tidak ada harapan lagi. Tapi Allah itu memang Dia pencipta. Dia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala-galanya penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijakan. Manusia pada jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam rentetan-rentetan anak-anak yang dilahirkan, Abel dan siapa? Abel dan Kain. Kain dan Habel. Iya, Kain dan Habel. Mereka juga terusir. Adam dan Hawa juga keluar dari taman itu sebagai pemimpin tunggal yang menjaga taman Tuhan. Dengan Tuhan karunia, jadilah karunia dapat membedakan pohon mana yang bisa makan buah, pohon mana yang tidak boleh makan buah. Hal itu mereka tidak mentaati, tidak memperhatikan hal seperti itu. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka baku tolak. Waktu Tuhan duduk di surga, Tuhan Dia lihat kejadian terjadi di Taman Eden. Pemimpin tunggal yang sudah dipercayakan Adam dan Hawa sudah buruk di hadapan Dia. Lalu Allah tidak tahan di surga. Dia mesti turun mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu mereka datang, mereka takut. Waktu Tuhan datang ke Taman Eden, lalu masuk di Taman Eden itu telapak kaki bunyi. Telapak kaki bunyi di Taman Eden begini. Ya, langganya. Mereka dengar itu langkah dari telapak kaki telapak kaki dari Maha Kuasa. Bunyi di Taman Eden. Lalu mereka lari dan sembunyi-sembunyi. Mereka lari dan sembunyi-sembunyi. Tidak tahu pohon-pohon apa ada di situ. Tapi Alkitab dia bilang pohon yang bisa dimakan buah ada. Pohon yang tidak makan buah juga ada. Mereka sembunyi-sembunyi. Suara itu berkata, "Hei Adam! Hei Adam! Adam, di manakah kamu? Hei Adam!" Lalu mereka jawab, "Kami ada di sini. Kami ada di sini." "Mengapa kamu di situ?" "Ya, perempuan yang kau kasih memperdaya kami. Sekarang kami telanjang. Mengapa kamu telanjang?" "Ya, karena wanita yang kau perdaya, dia memperdayakan kami. Yang kau sudah kasih, dia perdayakan kami. Sudah makan salah, makan buah itu." Luar biasa. Kelihatan dia Adam dan Hawa pakai daun ara untuk menutupi bunga malu mereka. Tetapi itulah kita lihat program Allah luar biasa. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada harapan. Karena saat yang dimana Hawa digoda, dengan sendirinya kunci itu sudah diserahkan. Kunci kuasa yang ada pada mereka sudah diserahkan. Saat yang dimana menerima suara godaan, kunci dipercayakan, diserahkan sama mereka. Sudah diserahkan. Lukas kita baca di sana. Kita baca di sana dan Lukas pasal 4. Di situ kita lihat apa yang terjadi. Di situ dia katakan bahwa iblis itu dia menggoda Yesus. Dia menggoda Yesus. Tapi iblis katakan, dia bilang, "Semua ini sudah diserahkan kepadaku." Iblis katakan, "Kau tunduk kepadaku. Kau tunduk sedikit kepadaku." Tetapi dia jawab, dia bilang, "Jika engkau nak kalah, jadikanlah batu ini jadi roti." Nah itu, dia bawa dia lagi sampai di bait Allah. Dia bilang, "Semua ini sudah diserahkan kepada." Nah kita bertanya, kata ini, semuanya ini sudah diserahkan kepadaku. Nah, itu
Semua sudah diserahkan kepadaku. Entah itu dia bohong atau itu benar. Kita lihat kata-kata itu. Kalau kita selidiki, saat yang dimana dia menggoda Hawa, itulah dengan sendirinya hak mereka sudah diserahkan. Itulah sebabnya tidak ada harapan lagi untuk manusia. Tetapi luar biasa, Allah bijak, karena Allah pencipta langit dan bumi. Hal yang tidak ada bisa jadi ada. Hal yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan arah perlu dilepaskan supaya ada kulit domba harus ditutup. Nubuat Allah sendiri. Nubuatan ini yang telah nyata. Hari ini kulit domba yang diberikan di Taman Eden, hari ini yang kita rayakan bukti-buktinya, kematiannya. Waktu sampai di Pilatus, pada waktu Yudas itu, bertanya sama banyaklah orang. Di situ ada imam-imam, orang-orang agama, banyak orang agama di zaman itu. Menurut kamu siapa yang disalibkan? Dan siapa yang dibebaskan? Menurut kamu siapa yang disalibkan dan siapa yang dibebaskan? Semua berteriak, Yesus yang disalibkan. Yesus Barabas dibebaskan. Hebat. Yesus Barabas, orang terjahat di zaman itu. Dia juga ada dalam penjara. Tapi dalam pertanyaannya, ajuan pertanyaan, yang mana yang kamu mau bebas? Yang mana yang kamu mau untuk disalibkan? Yesus dihukum, biarlah Yesus Barabas dibebaskan. Hebat. Yesus Barabas dibebaskan. Kebebasan ini mewakili kita ataukah pribadi? Kita bertanya, apakah dia mewakili? Karena Yesus mati untuk mewakili seluruh dunia, membawa keselamatan, dan Barabas bebas untuk mewakili. Kata lain mungkin itu kata-kata saja. Apa dia mewakili semua orang berdosa atau tidak? Nah, disitulah hukuman jatuh. Bayangkan waktu hukuman jatuh, pertama-tama di mana kita lihat waktu stasiun yang pertama, atau kata lain perhentian yang pertama, tempat di mana dia menarik napas sedikit karena kecapean itu, harus stop sedikit untuk harus menarik napas, dan kecapean bisa di ringan sedikit. Jadi kita lihat waktu hukuman masuk, disitulah kita lihat stasiun pertama, Yesus dikutuki dan disalibkan untuk mati. Keputusan bahwa Yesus tetap mati. Itu bukannya maunya manusia, tapi adalah maunya Maha Kuasa. Jadi kematian Yesus itu bukan maunya manusia, tapi maunya Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi. Nah, itu stasiun yang kedua, apa yang terjadi? Stasiun yang kedua atau perhentian yang kedua, Yesus menerima salib. Serdada-serdada Roma berdiri, dan mereka mendekati dia. Ayo, pikul. Nah, kita lihat stasiun kedua, Yesus menerima salib. Stasiun kedua, Yesus menerima salib. Ya, menerima, dan mereka mulai, ayo maju, ada jalan. Jalan yang dari tempat yang dia menerima salib menuju Golgota mungkin 3 meter jarak lebarnya. Tidak begitu,
Tapi jalan itu berbatu-batu tajam. Jalan dari situ menuju ke Golgota, itu jalan berbatu tajam. Tidak begitu besar. Jalan itu sempit, tetapi serdado-serdado yang penuh dengan kekejaman-kekejaman. Hei, jalan, pikul dan jalan. Mereka dipping terus sengsara yang dia peroleh. Kita lihat bahwa stasiun yang ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Itu stasiun yang ketiga. Yesus jatuh di bawah salib. Mengapa? Karena berat. Karena sudah tidak kuat kekuatannya, dia jatuh di bawah salib. Ada 14 perkara yang Tuhan lakukan dalam perjalanan. Bagian ketiga, yang keempat itu Yesus bertemu dengan Maria ibunya. Itu yang stasiun keempat. Atau kata lain, perhentian yang keempat. Perhentian yang kelima, salib Yesus diambil alih oleh siapa? Simon Kirene. Salib ini supaya orang kafir ini diambil alih. Simon Kirene mungkin juga mewakili bangsa kafir. Kita ambil alih orang-orang kafir, bangsa kafir yang tidak sama di Israel adalah pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa kafir yang perlu bekerja keras untuk mengambil alih salib Tuhan. Luar biasa. Yang kelima, yang kelima tadi, salib diambil alih tadi. Stasiun yang ke-6, di mana Veronica menghapus keringat dari muka Yesus. Salah satu murid wanita yang kasihan, dia merasa kasihan. Jadi dia cabut, dia punya sapu tangan, dia sapu keringat Yesus. Itu yang ke-6. Yang ke-7, Yesus terjatuh kali yang kedua, yaitu stasiun yang ke-7, yaitu keadaan yang terjadi. Stasiun yang ke-7 atau perhentian yang ke-7. Berdiri sementara, dia tarik nafas, ambil kekuatan baru. Luar biasa. Stasiun yang ke-8, Yesus menayangkan atau menghibur wanita-wanita Yerusalem. Hei, wanita-wanita Yerusalem, mereka juga menangis. Wahai wanita Yerusalem, mengapa kamu menangis akan aku? Tangislah dirimu sendiri. Wanita-wanita Yerusalem, jangan tangis akan aku. Tangislah dirimu sendiri. Apa yang terjadi dalam kayu yang hidup, apatah lagi dengan kayu yang mati. Kayu yang hidup ini sudah dapat sengsara. Bagaimana dengan kita orang kayu yang mati? Itu yang Tuhan hiburkan kepada wanita-wanita Yerusalem. Stasiun yang ke-9, Yesus terjatuh untuk ketiga kalinya. Jadi rupanya Tuhan atur begitu perjalanan. Dia membuat keadaan seperti itu karena saudara mereka tidak pusing untuk kasih dia istirahat. Menurut saudara-saudara itu tidak pusing. Tetapi kalau kita melihat, rupanya ini caranya Bapa di surga terhadap anaknya, supaya ada sempat-sempat untuk bisa menarik nafas.
Artinya coba kita merenungkan. Berarti itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah sendiri. Kehendak Bapaknya. Perhentian ke-10, Yesus ditanggalkan pakaiannya atau jubahnya. Sementara berdiri, sudah di kayu salib dekat. Lalu mereka mulai. Kesempatan itu mereka buka baju. Jubahnya mereka buka dari dia. Luar biasa. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Perhentian ke berapa? 11. Yesus dipaku di kayu salib. Mari pegang kertas tadi, kita menyanyi dulu. Aku naik ke Golgota dengan sakit dan lemah, disalib di sanalah aku iniklah anak Allah disalib, engkau saja yang tadi kepadamu sujud, disalibmu sudah lama ku keluh melalui Golgota, baru sekarang ku teduh, perhentikanlah lelah anak engkau saja yang tadi kepadamu ku sujud, disalibmu ku teluh. 3. Akan bara yang fana tidak lagi ku kenal, Tuhan yang di Golgota, saya sempat diberi senang, anak Allah. Mari kita beri semua disalib, menyanyi dengan berperasaan baik kepada Tuhan. Sejaya tadi kepadamu ku sujud, disalibmu ku teluh, karena darah penebus, karena mautnya pedih, Bapamu Raja Kudus, terima aku yang terjadi, anak Allah disalib, engkau saja yang tabib, kepadamu ku sujud, disalibmu ku
Lalu perhentian yang ke-13, Yesus dicabut, diangkat tubuhnya dari kayu salib. Stasiun ke-14, tubuh Yesus ditaruh di jirat atau jirat suci untuk dirempah-rempah dan untuk dibawa dan dikubur. Anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib, kepadamu ku sujud, disalibmu ku keluh. Sekali lagi, anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib, kepadamu ku sujud, disalibmu ku keluh. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha besar, Bapa yang maha kuasa, Bapa dalamnya Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus, kami dengar sengsara dari Getsemani sampai keputusan jatuh yaitu di Imam Kayafas, dan di mana di pengadilan, dan kami dengar bagaimana perjalanannya, liku-liku perjalanan mulai dari tempat pengadilannya sampai di Golgota. Tempatnya berbatu tajam, tempatnya penuh dengan yaitu tembora-tembora. Terima kasih kepadamu, perjuanganmu begitu hebat. Dengan kesengsaraanmu membawa kami untuk kehidupan yang kekal. Kami tidak ada harapan lagi, kami tidak punya harapan lagi. Tetapi karena kebijakan Tuhan, karena kebijakan Maha Kuasa, maka Kau buat begitu rupa luar biasa terjadi di atas kayu salib di Golgota. Terima kasih banyak kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Di mana kita dengar, kita lihat waktu gempa bumi yang besar terjadi di kayu salib. Itu suara Tuhan itu luar biasa. Lalu Yesus telah tutup mata di kayu salib. Eloi, Eloi, hari-hari baru bilang Elohim. Orang sekarang menyebut Elohim. Elohim ini sudah ada di waktu Yesus berteriak di kayu salib. Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa tinggalkan daku? Nah ini luar biasa. Yesus mati, Yesus yang pergi untuk berurusan di alam bersah. Waktu Yesus di kayu salib dia mati di kayu salib. Rohnya sudah pergi berurusan di alam bersah, berurusan dengan itu kerajaan maut, berurusan dengan kerajaan maut, karena kunci kerajaan maut ada pada tangan dari kuasa dunia. Yesus pergi untuk 3 siang dan 3 malam. Itu dia berurusan, dia bawa ke kunci maut itu untuk bisa menyelamatkan dosa yang Adam dan Hawa buat. Maka tidak ada harapan bagi manusia, tapi Yesus sangat kalah. Rencana dari Allah, korban atau pikiran dari Allah, luar biasa. Mari kita harus merenungkan hal ini. Kita harus hargai, kita hormati, kita hargai dia, kita hormati dia, karena kita ditebus, kita sudah disucikan, dibersihkan. Luar biasa dengan firman ini. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita. Kita dulu kita merenungkan
hebatnya sengsara yang tadi kita bacakan. 14 kali jatuh, 14 kali dia bisa berdiri dan menarik nafas untuk ambil kekuatan, dan dia tetap pikul salib dan jalan terus. Luar biasa. Dan hari ini kita rayakan dan kita memperingati kematian itu. Pemuda-pemudi harus perhatikan, Bapak Ibu, sengsara yang dari Yesus. Dan kita hari ini menikmati dan kita lihat dan kita bayangkan kesengsaraannya. Pada waktu di kayu salib, mereka topi itu wanita-wanita semua tutup mata, tidak mau lihat lagi, tidak bisa lihat ke kayu salib karena mereka pegang hamar itu. Siapakah di antara manusia yang dia lihat dia orangnya, mereka mau bunuh dia di muka-muka? Apa dia tidak bisa berteriak? Pasti dia bisa berteriak. Aduh, kenapa anakku begitu? Jadi puji Tuhan, darah yang mengalir di kayu salib, darah di tangan, sucikan tangan-tangan kita. Tombak yang masuk karena pikiran yang jahat yang timbul di hati, maka tombak masuk. Kaki yang suka bawa kita berjalan untuk cari dosa, maka harus kaki itu dua-dua harus pakai. Jadi kaki pemuda, kaki pemudi, kaki anak-anak Tuhan, jangan jalan ke rumah-rumah bar, jangan jalan ke tempat-tempat dosa, jangan kaki bawa jalan ke tempat-tempat yang binasa, maka dia dipaku supaya kaki tidak boleh jalan ke sana. Betulkah tidak? Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kita menghadapi perjamuan kudus. Simpson bangun kan? Bangun pagi kan? Kita menghadapi perjamuan kudus. Kita makan perjamuan, makan tubuh Tuhan, minum darah, tanda bersekutu dengan Dia. Siapa yang makan tubuh dan minum harus bersekutu. Belajar bersekutu dengan Tuhan. Karena makan tubuh dan minum darah harus bersekutu. Tempat ibadah, tempat ini tempat bersekutu. Jadi kalau kita makan dan kita minum, kita belajar bersekutu di bait Allah. Jangan bilang saya bersekutu di rumah, tidak. Rumah tempatnya urusan makan, urusan minum. Berdoa di rumah itu sama saja dengan doa bilang orang yang masuk di rumah sakit bagian apa itu? Mau dekat mati. Apa? ICU. Doa kita di rumah itu sama dengan doa mendadak. Tapi situ kurang bersekutuan. Di rumah itu tempatnya omong ke sana, omong ke sini. Di rumah tempat yang kita bicara tentang program makan dan minum. Di rumah tempat yang kita bicara masalah dan persoalan. Ya, sewaktu-waktu ya kita berdoa, ya berdoa. Ada ya tidak, ya tidak. Makanya itu kalau kita mau makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, itulah bersekutu dengan Dia. Semalam-malam harus bersekutu. Ada doa persekutuan ini, semalam-malam Anda bersekutu dengan Dia. Kalau bersekutu di rumah, sebab beberapa tahun-tahun yang silam, saya ikuti banyak orang bikin persekutuan di rumah. Katanya bikin kamar-kamar kudus. Akhirnya terjadilah nabi-nabi palsu timbul dalam rumah. Terjadilah ajaran-ajaran sesat keluar di dalam rumah. Karena mereka bersekutu dalam rumah sendiri-sendiri. Nah ini. Jadi kita dengar komando dari atas. Gembala itu pegang komando untuk saudara-saudara maju baris.
Itu ada komando. Tidak bisa saudara, komando itu komandan. Sekarang menjelang hari Tuhan, dengar komando dari Tuhan lewat gembala. Perlu kita bersekutu semalam suntuk. Bersekutu cerita hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Apa hamba Tuhan? Dua hamba Tuhan kami di sini. Sabar. Beri. Di hadapan tahtmu Tuhan, inilah tubuhmu dan inilah darah. Tuhan Engkau memberkati. Bahan yang dibuat dari bahan makanan, tetapi hari ini kami hadapi seperti tubuh Tuhan sendiri. Anggur yang mereka tanam di perkebunan, tetapi kami hadapi seperti darah Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati. Yesuslah roti hidup. Yesus